Bab 1182, namaku Angel Ye. Melihat adegan ini, ekspresi Gukoku dan Feso Shima tiba-tiba menjadi suram. Tak jauh dari situ, begitu 4 kompi pengawal dekat dinasti Zhou melangkah keluar, 4 aura kuat langsung mengunci mereka. Mereka semua keilahian 10%. Di tempat seperti ini, orang kuat setingkat ini bagaikan dewa. Dan seiring dengan keluarnya 4 kompi pengawal dekat dinasti Zhou, Yanoso Zhou dari dinasti Zhou dan lainnya juga muncul. Pemimpinnya, Yanoso Zhou, memandang Gukoku dan berkata sambil tersenyum, "Apa kalian sudah menemui Yulio Lin?" Gukoku menatap Yanoso Zhou dengan mata muram dan tidak berkata apa-apa. Yanoso Zhou tersenyum dan berkata, "Kami dapat menemukan kalian begitu cepat, berkat kepala Akademi Yulio Lin." Gukoku berkata dengan suara galak, "Dasar bajingan." Baru sekarang dia mengerti kenapa orang-orang di depannya menemukan tempat ini begitu cepat. Ternyata Yulio Lin sudah memberitahu kabar tersebut. Kekejaman yang luar biasa. Yanoso Zhou menggelengkan kepalanya sedikit, "Pengurus Gukoku, Kepala Akademi Feso Shima, lihat, apakah masuk akal melakukan hal-hal ini?" Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Fan Difang, "Terutama kamu, sebagai seorang pemula Akademi Guanxuan, kamu awalnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi kamu mencari kematianmu. Benar-benar bodoh." Fan Difang menatap Yanoso Zhou. "Keluarga Zhou seharusnya memiliki status yang tinggi di antara dinasti Zhou. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa kamu masih melakukan hal-hal ilegal seperti ini ketika kamu memiliki sumber daya yang bagus." Yanoso Zhou terkekeh, "Siapa yang merasa memiliki terlalu banyak uang? Uang. Di alam semesta manapun, kultivasi membutuhkan uang. Lebih banyak uang berarti lebih banyak orang kuat yang dapat dibina. Tentu saja ada juga ambisi dan keinginan. Ketika kamu punya 100 juta, kamu ingin punya 1 miliar. Ketika kamu punya 1 miliar, kamu ingin punya puluhan miliar." Yanoso Zhou tiba-tiba berkata, "Fan Difang, aku bisa memberikan kamu kesempatan lagi. Kalau kamu bersedia menyerah kepada dinasti Zhou, aku tidak hanya akan melupakan masalah hari ini, dinasti Zhou juga dapat membantu kamu mendapatkan pijakan di pusat Akademi Guanxuan. Kalau kamu memiliki bantuan dinasti Zhou dan keberuntungan kamu sendiri, percayalah kamu Fan Difang bisa menjadi raksasa di Akademi Guanxuan." Fan Difang terdiam. Yanoso Zhou menatap Fan Difang, "Ini kesempatan terakhirmu." Sekarang baginya, situasi keseluruhan sudah diputuskan, karena tidak mungkin melawan orang-orang di depannya ini. Tetapi baginya, Fan Difang yang hidup akan lebih berguna bagi mereka. Yanoso Zhou menambahkan, "Kepala Akademi Fang, biarpun kamu tidak memikirkan diri sendiri, kamu harus memikirkan keluarga Fang kamu, bukan? Aku yakin kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada keluarga kamu, bukan?" Mengancam. Mata Fan Difang menyipit, "Apa kamu masih bisa memusnahkan keluarga Fangku?" Yanoso Zhou tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin mencobanya?" Fan Difang menggenggam tangannya dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Steno Chen, yang berada tidak jauh dari situ, tiba-tiba berkata, "Tuan Zhou, menurutku kita benar-benar tidak perlu membuang waktu bersama mereka." Yanoso Zhou mengangguk, "Itu masuk akal." Saat suara itu terdengar, dia melihat keempat kompi penjaga dekat yang tidak jauh dari situ, dan keempat kompi penjaga dekat itu langsung menghilang. 4 aura menakutkan tiba-tiba menyapu seluruh lapangan. Tak jauh dari situ, Feso Shima dan Gukoku langsung mengambil langkah ke depan, dan mereka mengambil tindakan secara bersamaan. Tetapi, level mereka sudah lebih rendah dari keempat kompi penjaga dekat, jadi mereka tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Begitu mereka bertarung, mereka langsung terpental. Benar-benar hancur. Yanoso Zhou tiba-tiba menunjuk ke arah Fan Difang di kejauhan, "Habisi dia." Keempat ahli kompi penjaga dekat segera bergegas menuju Fan Difang.
Van Di Fang memperhatikan keempat kompi penjaga dekat yang kekuatannya jauh melebihi dirinya berlari ke arahnya, tanpa ada rasa takut di matanya. Pada saat ini, Gukoku, yang tidak jauh, tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan gambar tiba-tiba muncul di tangannya. Dia tiba-tiba melafalkan mantra tanpa suara di mulutnya, dan kemudian, gulungan gambar itu tiba-tiba lepas, dan sebuah cahaya mengerikan menyapunya. Bang! Dalam sekejap, keempat ahli kompi penjaga dekat langsung terguncang oleh pancaran cahaya tersebut dan mundur dengan kasar. Melihat pemandangan ini, Yanoso Zou dan yang lainnya tiba-tiba mengerutkan kening, mereka semua melihat ke arah Gukoku. Di atas kepala Gukoku, gulungan itu terbentang selebar 1000 kaki. Itu adalah lukisan pemandangan yang sangat besar. Harta tingkat ilahi. Melihat pemandangan ini, wajah Yanoso Zou tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap Gukoku dan sedikit mengernyit. Tidak hanya Yanoso Zou, Feso Shima di sampingnya juga sedikit terkejut. "Tuan Gukoku, kamu..." Gukoku tersenyum pahit. Ini adalah harta karun miliknya, semuanya milik Paviliun Xianbao. Sebagai pengurus Paviliun Xianbao, dia menguasai banyak harta karun, tetapi sebenarnya dia tidak berhak menggunakannya untuk mencegah para bos di berbagai tempat memperkaya kantongnya sendiri. Paviliun Xianbao merumuskan banyak hukuman yang tegas. Siapapun yang menggunakan benda suci di paviliun secara pribadi akan diberhentikan paling tidak, dan dihukum paling buruk. Tapi saat ini, dia tidak peduli. Hidupnya akan segera berakhir, kenapa dia akan begitu peduli? Gukoku mengangkat kepalanya dan melirik lukisan itu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memindahkan lukisan itu lagi. Saat dia bergerak, lukisan itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba datang dari lukisan dan kekuatan dahsyat itu seketika menjatuhkan keempat kompi pengawal dekat dinasti Zhou tidak jauh dari situ. Tidak hanya mereka, Yanoso Zou dan yang lainnya juga terguncang oleh pancaran cahaya ini. Gukoku tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Energi Suan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam gulungan di tubuhnya. Dia mengaktifkan gulungan itu lagi, dan gulungan itu tiba-tiba meletus dengan aura yang jahat, dan galaksi mendidih. Itu sangat menakutkan. Gukoku tiba-tiba meraung, "Habisi! Habisi!" Begitu kata-kata ini keluar, gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya dan meledak ke arah Yanoso Zou dan yang lainnya. Kemanapun sinar cahaya ini lewat, ruang di sekitarnya dimusnahkan sedikit demi sedikit. Tidak jauh dari sana, ketika Yanoso Zou dan yang lainnya melihat sinar cahaya yang menakutkan ini, wajah mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan artefak tingkat ilahi bisa begitu menakutkan, dan mereka semua mundur. Langit berbintang tiba-tiba menjadi berantakan. Tapi ini menghabiskan banyak energi untuk Gukoku. Hanya dalam sekejap, energi dalam di tubuhnya sudah mencapai titik terendah. Tidak hanya itu, kekuatannya saat ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan benda-benda tingkat ilahi. Mukanya sudah sepucat kertas. Pada saat ini, sinar cahaya yang keluar dari peta ilahi mulai melemah secara bertahap. Segera, sinar cahaya itu menghilang dengan sendirinya. Pada saat ini, seorang master dari kompi penjaga dekat tiba-tiba bergegas ke depan Gukoku. Ekspresi Gukoku berubah drastis. Dia dengan cepat memanipulasi peta ilahi untuk memblokinya di depannya. Bang! Saat cahaya senjata meledak, Gukoku dan petanya terlempar keluar, tetapi pada saat itu, Feso Shima tiba-tiba berdiri di depan kompi penjaga dekat yang kuat, dan dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, lalu meninju. Dengan pukulan ini, energi kebenaran menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Di seberangnya, kompi penjaga dekat yang kuat juga menusuk dengan tiba-tiba. Bersikap tangguh. Bang! Semburan cahaya senjata dan energi kebenaran yang menakjubkan tiba-tiba hancur,
Lalu Veso Sima dan orang kuat kompi penjaga dekat mundur pada saat yang bersamaan, tetapi sebelum Veso Sima sempat berhenti, dua orang kuat kompi pengawal dekat bergegas ke arahnya. Bang! Di langit berbintang, ketika energi kebenaran yang luas hancur, Veso Sima langsung tersingkir. Begitu dia berhenti, tubuhnya hancur, hanya menyisakan jiwanya. Saat itu, tiba-tiba seorang master dari kompi penjaga dekat bergegas menuju Fan Di Fang tak jauh dari situ. Menghadapi orang kuat setingkat ini, Fan Di Fang tidak punya pilihan sama sekali. Dia menatap kompi penjaga dekat yang kuat yang menyerbu ke arahnya, matanya tenang, dan dia menerima kematiannya dengan tenang. Tetapi, pada saat kritis ini, Gukoku tiba-tiba berdiri di depan Fan Di Fang dengan peta ilahi. Peta ilahi berubah menjadi perisai dan berdiri di depan mereka. Bang! Peta ilahi bergetar hebat, dan kekuatan yang kuat langsung menghempaskan Gukoku, Fan Di Fang, dan lainnya. Untungnya, ada peta ilahi yang menahan sebagian besar kekuatannya. Kalau tidak, hanya dengan satu pukulan ini, mereka semua akan mati. Biarpun peta ilahi menahan sebagian besar kekuatan, Fan Di Fang masih terluka. Tubuhnya retak dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Gukoku tiba-tiba membakar tubuh dan jiwanya, dan dia buru-buru mengaktifkan peta ilahi. Peta ilahi tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan menyelimuti semuanya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju langit. Yanoso Zou sedikit menyipitkan matanya, mau kabur. Naif. Setelah itu, dia memimpin semua orang untuk mengejar. Dalam peta ilahi, Fan Di Fang, yang terbaring di tanah, tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye di sampingnya, Kepala Akademi Veso Sima, Ketua Gukoku. Kita tinggal untuk menghentikan mereka dan biarkan adik kecil dan nona kecil ini pergi. Gukoku melirik Fan Di Fang yang terluka parah, dan mengangguk, baik. Fan Di Fang tiba-tiba meraih tangan Sander Ye. Dia mengeluarkan token Guan Xuan. Dia melirik token Guan Xuan di tangannya dan berkata dengan lembut, kakak aku memberikannya kepada aku secara pribadi. Dia memberitahu aku di awal, biarlah orang-orang dari generasi kita tidak kehilangan harapan. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan token Guan Xuan di tangan Sander Ye. Dia menatap ke arah Sander Ye, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kalau kamu bertemu dengannya suatu hari nanti, bantu aku menyampaikan pesan kepadanya, katakan saja adiknya punya kemampuan yang sedikit dan tidak dapat berbuat lebih banyak, tetapi adiknya tidak mempermalukannya. Begitu dia selesai berbicara, darah mengalir dari mulutnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Gukoku tiba-tiba meletakkan cincin penyimpanan ke tangan Sander Ye. Apakah kamu dapat mencapai alam semesta Guan Xuan? Hidup-hidup tergantung pada takdirmu sendiri. Saat dia berbicara, dia membawa Sander Ye dan Zala langsung ke planet mati. Mereka berbalik dan bergegas menuju Yanoso Zou dan yang lainnya. Bang! Terjadi ledakan keras, dan peta ilahi meledak. Gukoku dan yang lainnya jatuh langsung dari langit, dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah. Begitu Fan Di Fang menyentuh tanah, tubuhnya meledak, darah berceceran, dan hanya tubuh jiwanya. Gukoku dan yang lainnya juga terluka parah. Saat ini, Yanoso Zou dan yang lainnya mendarat di tanah. Dia melihat ke arah Fan Di Fang dan yang lainnya tidak jauh dari sana dan berkata, habisi. Bunuh. Begitu suara itu terdengar, keempat pengawal kompi penjaga dekat langsung bergegas menuju Sander Ye dan yang lainnya. Fan Di Fang tiba-tiba menjadi putus asa dan perlahan menutup matanya. Saudara yang selamat tinggal. Pada saat ini, 100 kaki jauhnya di sebelah kanan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian seorang wanita berjubah merah perlahan keluar. Dia memegang tombak di tangannya. Melihat kemunculan orang tersebut secara tiba-tiba, semua orang yang hadir menjadi sedikit bingung. Yanoso Zou menatap wanita berjubah merah, kamu siapa?
Wanita berjubah merah berjalan ke arahnya perlahan, Angel Ye. Yanoso Zhou sedikit mengernyit, apaan ini? Bunuh dia. Begitu suara itu terdengar, 4 pria kuat kompi penjaga dekat di sekitarnya bergegas menuju wanita itu. Bersambung.